Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Mila di kebaktian Sekolah Minggu GSRI Kebayoran Baru. Nah adik-adik, 1 minggu sudah kita tidak ketemu dan kali ini kita ketemu lagi untuk memuji, memuliakan, dan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, Kakak mau mengingatkan adik-adik kembali untuk menyiapkan buku tulis, alat tulis lainnya, Alkitab, terutama hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita angkat pujian With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Kita sudah mendengarkan satu pujian With Christ in the Vessel. Mari sebelumnya kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang cerah, untuk kesehatan yang sudah kami terima hari ini. Terima kasih juga Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul walaupun secara online untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, sertai kami di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita dengarkan pujian berikut ini. Terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam
dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertamu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Tema ibadah kita kali ini adalah mempercayai Allah dan mengatakan yang benar. Terambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai dengan 40. Pasal 18 ayat 39. 1 Raja-Raja. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Mari kita dengarkan pujian yang berikut ini. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Deborah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian yang berikut ini. Firman Tuhan ku dengar.
Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita masih bisa bertemu di dalam sekolah minggu walaupun kalian masih berada di rumah. Kita tetap bersyukur atas anugerah Tuhan kepada kita sampai dengan hari ini. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Mohon Tuhan yang memimpin kita. Adik-adik, lipat tangan dan matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan pada kami. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing. Kami sudah memuji nama-Mu dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang mempercayai Allah dan mengatakan yang benar. Adik-adik bisa melihat ayatnya dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ini mengisahkan tentang Nabi Elia dengan Nabi Baal. Nabi Baal ini adalah nabi palsu. Jadi pada waktu itu yang memerintah kerajaan Israel adalah Raja Ahab. Ahab ini mempunyai sifat yang sangat jahat. Ia mempunyai istri yang bernama Izebel, di mana mereka ini selalu beribadah kepada Baal, beribadah kepada patung-patung yang sebetulnya itu tidak bisa menolong mereka, adik-adik. Nah, karena kejahatan yang mereka perbuat, akhirnya Tuhan pun menghukum mereka dengan tidak memberikan hujan. Sehingga terjadilah kekeringan, terjadi kemarau yang cukup lama. Sampai akhirnya Raja Ahab ini marah. Dia mengatakan bahwa bencana kemarau yang sangat panjang itu terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tetapi Nabi Elia menjawab bahwa itu terjadi karena Raja Ahab dan juga keluarga Raja Ahab itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Maka Nabi Elia pun dia menantang sebanyak 450 Nabi Baal. Untuk apa? Untuk membakar persembahan. Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api, maka dia adalah Tuhan atau Allah yang asli. Lalu ada 450 Nabi Baal itu berteriak. Mereka memanggil dewa-dewa mereka. Mereka memanggil dewa Baal mereka, Allah mereka, agar Allah mereka itu memunculkan api. Tetapi adik-adik, ternyata tidak ada api yang membakar persembahan mereka itu. Sekarang tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Tetapi aneh loh adik-adik, Nabi Elia ini malah dia memberikan air di sekeliling mesbahnya itu sampai penuh. Kemudian Nabi Elia dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Tuhan pun menjawab doa Nabi Elia ini. Api pun muncul dari langit dan membakar semua persembahan itu. Semua binatang, semua kayu, batu, tanah dan air terbakar habis. Tidak ada satupun yang tersisa. Nah, melihat peristiwa itu, akhirnya semua rakyat Israel mereka percaya kepada Tuhan, bahkan mereka berkata, Tuhan dialah Allah. Adik-adik coba kita saksikan dulu video berikut ini ya. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?
Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut. Katanya, Baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Nah, adik-adik, Baal tidak dapat berbuat apa-apa karena memang dia tidak ada. Dia adalah Allah yang palsu, Allah yang tidak memiliki kuasa apapun. Sedangkan Nabi Elia, dia yakin bahwa Allah yang ia sembah, Allah Israel itu dapat membuat api turun dari langit, turun dari surga, dan menurunkan hujan. Nabi Elia,
Dia berani berkata tentang Tuhan yang benar. Dan ia juga berani mengatakan apa yang benar. Dia adalah Tuhan, Allah yang benar dan Allah yang sejati. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari kisah ini mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada adik-adik semuanya, agar kita berani untuk selalu berkata serta melakukan apa yang benar, sekalipun itu tidak mudah, sulit bagi kita. Tetapi kita percaya Tuhan akan memampukan kita. Adik-adik tidak boleh ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak benar. Adik-adik juga harus berani untuk berkata tidak kepada perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Seperti Nabi Elia, dia berani berkata yang benar. Dia berani karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang benar dan sesuatu yang tidak melanggar perintah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini. Tuhan yang akan menolong kami supaya kami berani untuk berkata yang benar, sekalipun itu tidak mudah dan pastinya sulit karena tentu ada banyak halangan, hambatan yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, memampukan kami, bahkan juga melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Ibu Deborah sungguh menguatkan kita. Kita belajar bagaimana kita menyandarkan hidup kita hanya kepada Allah, bagaimana kita harus percaya kepada Allah dan mengatakan yang benar walaupun itu mungkin menyakiti orang lain. Sebelum kita menutup kebaktian kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau tabur pagi ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mempercayai dan menyandarkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan ajar kami untuk berani mengatakan yang benar ya Tuhan walaupun itu menyakitkan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, sertai kami ya Tuhan sepanjang minggu ini bahkan selama-lamanya. Terima kasih untuk Ibu Deborah yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati Ibu Deborah dan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Kakak mengingatkan untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dan mengirimkan kembali ke WA Group. Selamat hari Minggu. Bye-bye.